Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Saat ini, Luo Feng tenggelam dalam pemahamannya, dan ketika akhirnya berhenti, ia menyadari bahwa langit telah berubah gelap. Morosa masih duduk di sana, menatap kosong ke angkasa. "Tuan, Anda sudah bangun?" tanya Morosa dengan ekspresi gembira. "Apakah kamu duduk di sini sepanjang waktu saat aku berkultivasi? Mengapa kamu tidak pergi menjelajahi kota Huyang? Aku hanya memahami hukum. Jika ada yang menyentuh formasi rumah gua, aku tinggal menghentikan pemahamanku," kata Luo Feng. Morosa menjawab dengan bersemangat. "Makan, minum, dan bersenang-senang bisa dilakukan kapan saja. Tetapi menjagamu saat berkultivasi adalah hal yang paling penting." "Hahaha, kau pandai berbicara sekarang." Luo Feng segera berdiri. "Baiklah, ayo kita keluar sebentar dan menjual bunga kristal darah biru ungu itu," kata Luo Feng. "Tuan, di mana Anda berencana untuk menjualnya?" tanya Morosa yang juga berdiri. "Tentu saja ke pavilion Yanfeng," kata Luo Feng. Mereka berdua segera berangkat. Beberapa saat kemudian, Luo Feng dan Morosa memandang pavilion Yanfeng yang megah dari kejauhan. Di antara banyak bangunan di kota Huyang, bangunan utama pavilion Yanfeng adalah yang tertinggi kedua setelah rumah penguasa kota. Tempat teraman di seluruh kota Huyang adalah pavilion Yanfeng ini. Bahkan jika seluruh kota Huyang hancur, pavilion Yanfeng akan tetap utuh, kata Luo Feng. "Ah," Morosa terkejut. Pemahamannya tentang benua asal semuanya berasal dari Luo Feng. Pavilion Yanfeng mewakili kerajaan api kuno. Ini adalah usaha patungan beberapa kekuatan besar di kerajaan api kuno, dan bisnis mereka mencakup sebagian besar benua asal, kata Luo Feng. Bahkan selama perang antara kerajaan dewa, tidak ada yang berani menyentuh pavilion Yanfeng, karena menyerang pavilion Yanfeng sama saja dengan menampar wajah kerajaan api kuno. Hahaha, konsekuensinya akan sangat parah. Morosa langsung mengerti. "Latar belakangnya cukup kuat," kata Morosa. "Apapun harta karunnya, mereka bisa membeli dan menjualnya. Mereka adalah mitra dagang yang paling aman," kata Luo Feng. Pavilion Yanfeng meliputi area yang luas dengan banyak bangunan, dan bangunan utama menerima tamu dari segala arah. Luo Feng dan Morosa tiba di pintu masuk gedung utama, dan seorang pelayan segera datang untuk menyambut mereka. "Tuan Dewa, silakan masuk." Pelayan itu dengan antusias membawa Luo Feng dan Morosa ke aula pribadi. "Tuan Dewa, ini adalah anggur murni dari kerajaan api kuno. Silakan dinikmati," kata pelayan itu sambil menuangkan anggur. Secangkir anggur murni ini akan bernilai beberapa kristal kekacauan di kerajaan api kuno, dan tidak mungkin untuk membelinya di kota Huyang. Anggur murni. Luo Feng menyesapnya, merasakan rasa segar menyebar ke seluruh jiwanya. "Mari kita mulai bisnisnya. Aku di sini untuk menjual bunga kristal darah biru ungu," kata Luo Feng. Dia membalik tangannya, meletakkan sebuah kotak kayu di atas meja panjang di depannya. "Bunga kristal darah biru ungu?" Pelayan itu agak terkejut. Meskipun dia sering melayani dewa sejati abadi, dia tetap terkejut. Dia segera membuka kotak kayu itu, memperlihatkan bunga kristal darah biru ungu yang tampaknya biasa saja di dalamnya. Formasi di pavilion Yanfeng segera aktif, menyelimuti bunga kristal darah biru ungu dan menyelesaikan penilaian dalam sekejap. Bunga kristal darah biru ungu ini sudah matang sepenuhnya,
dipanen dan diawetkan dengan baik, dengan kualitas terbaik. Menurut pasar saat ini, Pavilion Yanfeng bersedia membelinya seharga 120.000 pasir kosmik. Bagaimana menurut Dewa Abadi? Kata pelayan itu. Baiklah, Luo Feng langsung setuju. Kalau begitu, bunga kristal darah biru ungu ini menjadi milik Pavilion Yanfeng. Pelayan itu dengan hati-hati mengemas sulang bunga itu, kemudian mengambil dan meletakkan botol giok di atas meja, lalu menyerahkannya kepada Luo Feng. Tuan Dewa, ini berisi 120.000 pasir kosmik, silakan periksa. Luo Feng merasakannya sekilas dan memastikan bahwa itu benar. Transaksi selesai. Pelayan itu tersenyum. Ya Dewa, apakah ada hal lain yang bisa saya bantu? Tanya pelayan itu. Saya juga perlu membeli beberapa bahan tempah. Ini daftarnya. Luo Feng segera menyerahkan daftar yang sudah disiapkan. Total harga bahan-bahannya adalah 100.000 pasir kosmik. 100.000 pasir kosmik untuk semua bahan ini? Pelayan itu sangat terkejut. Sebagian besar bahan-bahan ini cukup umum. Jika menurut daftar, jumlahnya sangat banyak. Beberapa bahan mungkin memerlukan pemindahan seluruh gunung. Apakah Anda yakin ingin menghabiskan 100.000 pasir kosmik untuk ini? Tanya pelayan. Bisakah Pavilion Yanfeng mengumpulkannya? Tanya Luo Feng. Pelayan itu tersenyum percaya diri. Jangan khawatir, bahkan jika jumlahnya 101.000 kali lipat, Pavilion Yanfeng bisa mendapatkannya dari tempat lain. Mengenai apa yang Anda butuhkan, ada banyak di gudang. Barang-barang itu akan dikirim dalam waktu yang sama dengan waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir anggur, kata pelayan itu. Baiklah, kalau begitu tolong atur dengan cepat, kata Luo Feng sambil mengangguk. Selain membeli bahan-bahan ini, aku juga ingin mendaftar untuk bergabung dengan Aula Kegelapan Pavilion Yanfeng. Pelayan itu tersenyum berkata, bergabung dengan Aula Gelap Pavilion Yanfeng memungkinkan Anda untuk mengirim tugas, menerima tugas, dan membeli intelijen. Sebagai dewa sejati abadi, Anda dapat bergabung tanpa peninjauan atau biaya. Sebagai organisasi yang menjangkau sebagian besar benua asal, Pavilion Yanfeng juga menangani tugas intelijen dan hadiah dengan nama Aula Kegelapan. Makin banyak klien, makin baik, jadi ambang batasnya rendah. Mereka yang memiliki kekuatan dan kekayaan yang cukup dapat bergabung dengan Aula Kegelapan. Anda memerlukan nama kode di Aula Kegelapan, kata pelayan itu. Luo Feng berpikir sejenak dan berkata, panggil aku Blade. Baiklah, pendaftaran selesai. Pelayan itu menyerahkan token komunikasi kepada Luo Feng. Ini adalah token komunikasi Aula Kegelapan. Di kota-kota besar, Anda dapat menggunakannya untuk menghubungi Aula Kegelapan, baik untuk membeli intelijen, mengirim hadiah, atau menerima tugas. Semuanya dapat dilakukan melalui token ini. Jika rusak atau hilang, Anda dapat datang ke Pavilion Yanfeng untuk mendapatkan penggantinya. Luo Feng mengambil token komunikasi itu. Token itu hanya bisa menghubungi Aula Kegelapan. Aku butuh informasi dasar tentang negara-negara benua asal. Luo Feng pertama kali mencoba membeli informasi. Karena kamu baru saja bergabung dengan Aula Kegelapan sebagai dewa sejati abadi, kamu memiliki batas kredit sebesar 1.000 pasir kosmik. Itu harus dilunasi dalam 1 zaman, atau dendanya adalah 10 kali lipat dari utang, kata pelayan itu mengingatkan. Kecerdasan yang aku butuhkan berharga 10 pasir kosmik. Ini dia. Luo Feng membayar biayanya. Pada saat yang sama, dia memeriksa informasi yang baru saja dikirim oleh token komunikasi Aula Kegelapan. Itu adalah informasi dasar tentang negara-negara di benua asal, termasuk peta, kota, dan detail dasar lainnya. Luo Feng secara alami fokus pada intelijen tentang negarasi. Negarasi dengan total 5 penguasa. Informasi dasar ini hanya menyebutkan total 5 penguasa tentang penguasa negarasi.
Tidak ada catatan tentang sarana apa yang dimiliki raja-raja dewa ini atau harta rahasia apa yang mereka miliki. Ekspresi Luo Feng sedikit berubah. Negara Si sekarang memiliki 5 penguasa. Ketika Master Yu Yanke melarikan diri ke lautan kosmik, negara Si hanya memiliki 3 penguasa. Luo Feng berpikir, negara Yu tidak banyak berubah, masih memiliki 5 raja dewa, namun negara Si telah tumbuh lebih kuat selama guru pergi. Luo Feng secara alami menerima kenyataan ini. Master Yu Yanke telah melarikan diri dari benua asal dan menjalani siklus penuh reinkarnasi di alam semesta primitif, bahkan membesarkan seorang jenius seperti Luo Feng. Mengingat sifat agresif negara Si, wajar saja jika akan ada perubahan dalam waktu yang lama. 3 penguasa atau 5 penguasa bagi Luo Feng yang masih seorang dewa sejati abadi, hal itu tidak ada bedanya. Tanpa mencapai level raja dewa, ia tidak bisa terlibat. Aula kegelapan punya banyak tugas yang memberikan hadiah. Dewa tertinggi bisa melihatnya, kata pelayan itu. Luo Feng mengaku, ia dengan mudah menemukan sejumlah tugas hadiah, termasuk tugas perlindungan, tugas perekrutan, tugas pembunuhan, dan masih banyak lagi. Ada hadiah untuk membunuh panglima tertinggi Legiun Huyang, Maki Li Xian. Luo Feng terkejut melihat hadiah ini. Panglima tertinggi dari 10 legiun teratas Huyang adalah salah satu tokoh paling kuat di seluruh kota Huyang. Bahkan kekuatan penguasa kota mungkin tidak sebanding dengan panglima tertinggi ini. Namun masih ada yang memberi hadiah di aula kegelapan Pavilion Yanfeng. Selama ada klien yang berani memposting tugas, Pavilion Yanfeng berani memberikan hadiah. Pelayan itu tersenyum. Bahkan untuk seorang raja dewa, Pavilion Yanfeng tetap akan memberikan hadiah. Pavilion Yanfeng memang memiliki kekuatan seperti itu, kata Luo Feng sambil mengangguk. Tiba-tiba sebuah botol giok hitam muncul entah dari mana. Pelayan itu menyerahkannya kepada Luo Feng. Tuan Dewa, semua bahan tempah yang Anda butuhkan sudah ada di sini. Silakan periksa. Luo Feng segera memeriksa dan melihat setumpuk bahan. Dengan pikirannya, ia memastikan semuanya lebih banyak daripada kurang, kata Luo Feng yang sangat puas. Untuk beberapa bahan umum, kami selalu menyediakan tambahan, kata pelayan itu. Luo Feng mengangguk, lalu memberi instruksi pada Merosa. Ayo, pergi. Pelayan itu secara pribadi mengantar Luo Feng keluar. Scene berganti. Di dalam gedung Pavilion Yanfeng, sesosok yang terbentuk dari kabut abu-abu sedang membaca berbagai informasi dengan santai. Tiba-tiba, seorang pria kekar masuk. Kepala pavilion. Mata sosok kabut abu-abu itu yang seperti lubang kabut menatap sosok kekar itu. Sebagai kepala pavilion, Anda sama sekali tidak mau mengelola urusan Pavilion Yanfeng, malah menyerahkan semuanya kepada orang tua sepertiku. Paman, maafkan aku. Pria kekar itu langsung tersenyum meminta maaf. Penyesalan terbesarku sekarang adalah setuju untuk mengikutimu dan melindungimu sesuai perintah leluhur lama. Siapa yang akan mengira kau akan meninggalkan kerajaan api kuno dan mengembara selama ribuan zaman tanpa kembali, kata sosok kabut abu-abu itu. Kapan kau berencana untuk kembali ke keluarga? Aku rindu rumah. Aku berencana untuk kembali setelah menerobos kalam kekacauan, jawab pria kekar itu. Kamu yang berasal dari garis keturunan Kaisar Su dengan darah bangsawan, malah tidak mau mengolah teknik garis keturunan, tetapi malah memahami hukum. Aku tahu kamu punya ambisi. Sosok kabut abu-abu itu berkata, kamu mencapai dewa sejati dengan tubuh dewa tak terbatas, tanpa bergantung pada garis keturunanmu. Jadi setiap langkah yang kamu ambil sulit. Umumnya, para tetua keluarga kita pertama-tama mengolah teknik garis keturunan dan kemudian beralih untuk memahami hukum ketika mereka menemui hambatan. Pria kekar itu menggelengkan kepalanya, sedikit meremehkan. Setelah berjalan di jalan yang sederhana,
selama waktu yang lama, tiba-tiba beralih ke jalan yang sulit. Berapa banyak yang bisa berhasil? Mereka semua biasa-biasa saja. Sosok kabut abu-abu itu mengangguk setuju. Jika kau terus mengikuti jalan hukum dan menjadi penguasa kekacauan, keluarga akan mendukungmu sepenuhnya saat kau kembali. Semua raja dewa di benua asal telah menerobos karena memahami hukum. Menjadi penguasa kekacauan sangatlah sulit. Sosok kekar itu mengangguk. Dan hukum kekacauan bahkan jauh lebih sulit. Dia lahir di benua asal, jadi dia memiliki persepsi yang jelas tentang berbagai hukum sejak kecil. Dia merasa bahwa semakin jauh dia melangkah, semakin sulit jadinya. Namun, Luo Feng berbeda. Di alam semesta asli, ia hanya memiliki persepsi samar tentang hukum-hukum tersebut. Jadi ketika ia tiba di benua asal, ia sangat terkejut. Ia merasa bahwa pemahamannya tentang hukum kekacauan berkembang dengan cepat. Tiba-tiba, sosok kabut abu-abu itu melihat informasi baru dan berkata kepada sosok kekar di sampingnya. Kepala pavilion, dewa sejati abadi yang baru tiba di kota Huyang telah menjadi klien aula kegelapan kita. Nama kodenya adalah Blade. Oh, baiklah. Sosok kekar itu mengangguk. Tak satu pun dari mereka yang terlalu memperhatikan. Sebagai keturunan langsung dari garis keturunan Kaisar Chu dari kerajaan api kuno, mereka berhak mengabaikan sebagian besar dewa sejati abadi di kota Huyang. Sementara itu, Luo Feng dan Morosa kembali ke rumah gua. Saya akan berkultivasi secara tertutup untuk beberapa waktu. Kalian bebas bertindak sesuai keinginan kalian. Ingat, jangan membuat masalah. Saya akan berkultivasi secara tertutup untuk beberapa waktu. Kamu bebas bertindak sesuai keinginanmu. Ingat, jangan membuat masalah, kata Luo Feng. Tenang saja Tuan, jawab Morosa dengan antusias. Baru pada saat itulah Luo Feng berbalik dan memasuki aula bawah tanah rumah gua. Begitu dia masuk, lapisan mekanisme di aula bawah tanah tertutup dan formasi itu menutup area tersebut. Di aula bawah tanah ini khusus untuk kultivasi tertutup. Namun, Luo Feng masih merasa aula itu kecil. Dengan lambaian tangannya, dia melepaskan menara bintang. Luo Feng memasuki menara bintang. Menara bintang itu memiliki ruang yang luas, sehingga Luo Feng dapat berkultivasi dengan bebas tanpa khawatir akan merusak apapun. Mari kita mulai mengolah diagram kekuatan kekacauan. Luo Feng duduk bersila dan memulai sesi kultivasi tertutup pertamanya di benua asal. Di salah satu tingkat menara bintang, di ruang yang luas dan tak terbatas, Luo Feng duduk bersila saat tubuhnya mulai membesar. Besar, lebih besar lagi. Dalam sekejap mata, Luo Feng yang awalnya memiliki tinggi seperti dewa sejati biasa, tumbuh besar hingga melampaui jajaran pegunungan anggun di luar rumah guanya yang tingginya lebih dari 100.000 km. Jajaran pegunungan itu bahkan tidak dapat dibandingkan dengan salah satu jari kaki kecil Luo Feng. Waktu dan ruang benua asal sangat stabil dan sangat menekan. Dewa sejati di sini biasanya setinggi 1 bila. Sekarang, saat sepenuhnya menampilkan wujud asliku, tinggiku hanya 1,2 juta kilometer. Luo Feng menatap tubuh aslinya yang menjulang tinggi dan mendesak. Penekanan di benua asal memang terlalu kuat. Jika berada di area sekitar alam semesta asli, tubuh dewaku akan jauh lebih besar. Aku telah maju dari dewa sejati menjadi dewa sejati abadi dalam waktu singkat, sehingga tubuh dewaku yang sempurna belum tumbuh hingga batasnya, pikir Luo Feng. Dia tahu bahwa miniatur alam semestanya terus-menerus menyerap aliran udara yang kacau dan mengubahnya menjadi kekuatan dewa yang terus-menerus mendukung pertumbuhan tubuh dewanya. Setiap saat dia tumbuh lebih tinggi. 1,2 juta kilometer hanyalah ketinggian selama proses pengembangan. Selama bertahun-tahun di benua asal, ada beberapa orang dengan tubuh dewa yang tak terbatas.
Luo Feng memiliki informasi yang luas tentang tubuh dewa tak terbatas. Ada 2 anggota garis keturunan Sungai Duandong sebelumnya yang memilikinya. Pada tingkat dewa sejati abadi, tubuh dewa tak terbatas dapat mencapai ketinggian hingga 3,6 miliar kilometer di benua asal. Luo Feng berpikir, sebagai tubuh dewa sempurna, batas pertumbuhanku seharusnya lebih tinggi lagi. Mari kita lakukan pelan-pelan. Luo Feng duduk bersila, memejamkan mata, dan mulai mempelajari diagram kekuatan kekacauan. Menyempurnakan tubuh dewa menjadi seperti senjata harta karun rahasia, senjata yang tingginya ratusan kilometer dibandingkan dengan senjata yang tingginya 1 miliar kilometer. Meskipun prinsip pemurniannya serupa, kekuatannya sangat berbeda. Luo Feng mulai mempelajari teknik rahasia pemurnian tubuh ini dengan seksama. Diagram kekuatan kekacauan tampak seperti metode penyempurnaan tubuh tingkat kekacauan biasa, tetapi sangat cocok bagi mereka yang memiliki tubuh dewa besar. Metode ini memiliki 6 tingkat. 3 level pertama diperuntukkan untuk tahap abadi, 3 yang terakhir untuk tahap kekacauan. Diagram kekuatan kekacauan tingkat pertama, pembangunan fondasi. Dengan sebuah pikiran, Luo Feng mengambil beberapa bahan pemurnian dan mulai melelehkannya menggunakan metode rahasia. Memurnikan peralatan tidaklah mudah. Memurnikan senjata tingkat dewa sejati abadi bahkan lebih sulit. Luo Feng mempelajari berbagai teknik pemurnian seperti yang tercatat dalam metode rahasia dan tentu saja menemui banyak masalah selama proses pembelajaran. Dia menghadapi masalah satu demi satu dan kemudian menyelesaikannya. Untungnya aku menjadi dewa sejati abadi melalui pemahaman hukum sehingga memahami esensi hukum. Luo Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah saat mempelajari metode rahasia pemurnian. Mereka yang menjadi dewa sejati abadi melalui kultivasi garis keturunan tanpa memahami esensi hukum dalam mempelajari metode rahasia pemurnian akan jauh lebih sulit bagi mereka. Kenyataannya, metode rahasia terbaik apapun tidaklah mudah. Bahkan jika seseorang memperoleh metode rahasia, tidak ada jaminan akan dikuasai. Waktu terus berlalu. 1 hari, 2 hari, 3 hari, dan seterusnya. Setiap hari di benua asal setara dengan sekitar 1 tahun di alam semesta asli. Mengingat aliran waktu yang lebih cepat dari alam semesta asli, 1 detik di sini setara dengan 10.081 detik di sana. Jadi, 1 hari di benua asal sama dengan 10.081 tahun penuh di alam semesta asli yang merupakan 1 zaman. Saat ini, miniatur alam semesta Luo Feng dengan diameter 100 miliar tahun cahaya secara gila-gilaan menyerap aliran udara yang kacau dan memadatkannya menjadi kekuatan dewa, menghubungkan ke hati dewa sejati Luo Feng dan memasuk pertumbuhan tubuh dewanya. Sementara itu, di dalam menara bintang, Luo Feng yang tingginya 1,2 juta kilometer juga tumbuh perlahan. 1,3 juta kilometer, 1,4 juta kilometer, 2 juta kilometer, 3 juta kilometer. Seiring bertambahnya tinggi badannya, kekuatan dewa yang dibutuhkan pun bertambah dan laju pertumbuhannya pun melambat. Tenggelam dalam penelitiannya, Luo Feng lupa tentang waktu. Hahaha, bidang yang berbeda memang sangat berbeda. Untungnya, pemahamanku tentang hukum lebih dalam. Dan untungnya, ini baru level pertama dari diagram kekuatan kekacauan, membangun fondasi. Akhirnya, aku berhasil menemukannya. Luo Feng tertawa terbahak-bahak. Luo Feng memperhatikan bahwa dia telah tumbuh jauh lebih tinggi. Sudah 8 juta kilometer tingginya. Ketinggian ini tidak terlalu berarti bagi Luo Feng. Lagi pula, menurut informasi tubuh dewa tak terbatas dapat mencapai 3,6 miliar kilometer pada tahap dewa sejati abadi. Tubuh dewaku masih dalam tahap pertumbuhan. Waktu terbaik untuk memurnikan tubuh adalah setelah tubuh itu berkembang sepenuhnya, pikir Luo Feng. Mari kita pahami metode rahasia lainnya.
Luo Feng menjadi terobsesi dengan kultivasi. Dia mulai melatih teknik rahasia seperti teknik 9 pedang penghancur alam, teknik Li Yuan, teknik penghancur, dan teknik 9 alam hantu. Dalam kondisi kultivasinya, Luo Feng benar-benar tenggelam. Dia juga bisa merasakan hukum-hukum kekacauan yang terwujud di reruntuhan kekacauan di dekatnya, mengamatinya sambil mempelajari berbagai metode rahasia, merasakan segala macam wawasan mengalir ke dalam pikirannya. Tabrakan berbagai metode rahasia yang berbeda ditambah dengan bakat luar biasa Luo Feng secara alami menyebabkan kemajuan pesat. Terbenam dalam kultivasi, waktu terus mengalir. Ketika Luo Feng memperoleh wawasan penting mengenai beberapa metode rahasia, suatu hari tubuh dewanya yang semakin besar tiba-tiba berhenti tumbuh. Berdengung di wilayah alam semesta asli yang jauh, miniatur alam semestanya yang telah menyerap aliran udara kacau hingga batasnya tiba-tiba melambat. Tubuh Dewa Luo Feng bergetar dan dia berhenti berkultivasi. Apakah tubuh dewaku telah berhenti tumbuh? Luo Feng merasakan kekuatan dewa baru terakumulasi di hati dewa sejatinya, tetapi itu tidak bisa lagi membuat tubuh dewanya tumbuh. Akhirnya, tumbuh hingga batas tahap dewa sejati abadi. Tanpa ku sadari, aku telah berada di benua asal selama lebih dari 1,2 miliar hari, lebih dari satu zaman, pikir Luo Feng. Satu zaman di benua asal adalah 1 miliar hari. Luo Feng telah berkultivasi secara tertutup selama lebih dari satu periode, sementara 12 miliar periode telah berlalu di wilayah alam semesta asli. Penyerapan energi yang konstan oleh miniatur alam semesta selama periode yang begitu lama memungkinkan tubuh Dewa Luo Feng tumbuh hingga batasnya. Tinggi tubuh dewaku saat ini tingginya telah tumbuh menjadi 18 miliar kilometer. Ini 5 kali lipat tinggi batas tubuh dewa tak terbatas, yaitu 3,6 miliar kilometer. Di lingkungan ruang dan waktu di benua asar, tinggi badanku telah mencapai 18 miliar kilometer. Itu sudah lebih tinggi dari tembok kota Huyang yang temboknya setinggi lututku, pikir Luo Feng. Dengan tubuh dewa yang begitu besar, bahkan penguasa kekacauan tanpa tubuh dewa tak terbatas tidak setinggi aku. Namun, dalam segala aspek, masih ada kesenjangan yang cukup besar antara aku dan para penguasa kekacauan. Luo Feng merasakan kekuatan dewa yang sangat besar yang terkandung dalam tubuh dewanya yang setinggi 18 miliar kilometer. Sekarang tubuh dewaku telah tumbuh hingga batasnya, hingga aku dapat memulai penyempurnaan tubuh yang komprehensif. Dengan sebuah pemikiran, material besar yang tersimpan di menara bintang terbang keluar. Luo Feng mulai melelehkan material dengan terampil, mengendalikan proporsinya dengan akurat, dan secara bertahap mengintegrasikannya ke setiap bagian dari tubuh dewanya. Hari demi hari berlalu, menyempurnakan harta karun rahasia setinggi 18 miliar kilometer, bahkan memahami semua langkahnya adalah tugas yang sangat merepotkan. Dengan tekadnya yang kuat, Luo Feng dengan cermat menuliskan setiap formasi tanpa kesalahan. Akhirnya menyelesaikan level pertama diagram kekuatan kekacauan setelah lebih dari 300 hari. Akhirnya aku menyelesaikan level pertama. Luo Feng menghela nafas lega. Bahan-bahan pemurnian yang telah kubeli dengan menghabiskan 100.000 pasir kosmik hampir habis. Luo Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Hanya bangunan pondasi saja sudah menghabiskan begitu banyak bahan. Pada saat ini, Luo Feng juga menyadari satu-satunya kekurangan dari memiliki tubuh dewa yang begitu besar, yaitu konsumsi pemurniannya memang mengerikan. Kupikir aku sudah menyiapkan cukup banyak dengan 100.000 pasir kosmik, tetapi itu hanya cukup untuk menyelesaikan level pertama yang paling sederhana. Untuk level kedua dan ketiga yang lebih kompleks akan membutuhkan banyak material. Berapa banyak pasir kosmik yang akan saya butuhkan? 1 juta atau 2 juta? Luo Feng merasakan tekanan itu. Luo Feng terus mengamati tubuh dewanya secara internal.
Di dalam tubuh dewa yang tingginya 18 miliar kilometer, di samping struktur kompleks aslinya, kini ada struktur harta karun rahasia tambahan dengan pola rahasia yang rumit, menembus setiap tetes darah dan tertanam dalam pada setiap tulang. Biayanya memang mahal, tapi efeknya luar biasa. Luo Feng sangat puas. Sudah waktunya mengakhiri kultivasi tertutupku. Dengan pikirannya, dia menyingkirkan menara bintang dan mengaktifkan formasi penyegel istana bawah tanah. Gemuruh, lorong istana bawah tanah terbuka dan Luo Feng terbang keluar, tiba di rumah gua miliknya. Saat itu, malam hari, angin dingin menderu dan seluruh rumah gua itu sunyi. Morosa tidak ada di dalamnya. Berkultivasi secara tertutup selama lebih dari 1 periode dianggap sebagai periode yang relatif singkat bagi dewa sejati abadi. Luo Feng telah memutuskan untuk berkultivasi secara tertutup setelah pertempuran pertamanya setelah tiba di benua asap, di mana ia benar-benar hancur dalam pertempuran jarak dekat. Ia ingin menembus banyak kekurangannya. Dalam waktu lebih dari 1 zaman, Luo Feng telah membuat kemajuan signifikan di banyak bidang. Kau kembalilah dengan cepat, perintah Luo Feng sambil mendongak. Merasakan melalui jiwa pengabdiannya bahwa begitu dia mengakhiri kultivasi tertutupnya, Morosa segera kembali dengan cepat. Aliran cahaya hitam terbang ke dalam rumah gua. Itu adalah Morosa, membawa kendi anggur besar di satu tangan dan sepotong besar daging panggang di tangan lainnya. Dari kejauhan, Morosa berteriak dengan gembira. Tuan, Tuan, Anda akhirnya keluar dari kultivasi tertutup. Saya menjadi gelisah saat menunggu. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.